Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wuso, kepada yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMK Negeri 1 Wuso, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Elva Dwi Kusumasuti, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini Ibu Elva Dwi Kusumasuti akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, kemudian juga keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, berhubung waktu sudah semakin siang, kepada Ibu Elva Dwi Kusumasuti, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu untuk saya di depan sini, dan juga Bapak Ibu Guru peserta Bapak Ibu Guru peserta diskusi diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Elva Dwi Kusumasuti, calon guru penggerak angkatan ke-9. Nah, untuk sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk ke materi, saya memiliki sebuah pantun. Sedikit pantun ya. Beli ketan ke pasar Kerinci, ketan dicampur dengan coklat Belgia. Hadirin sekalian, semoga sehat dan berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dapat berkumpul di ruangan ini. Untuk selanjutnya saya minta untuk Bapak Ibu melakukan ice breaking dulu ya, biar tidak bosan dan sebagai semangat untuk mengikuti diskusi ini atau diseminasi ini. Mohon maaf, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri dan mengikuti
Ya. Sebentar. Nanti gerakannya adalah yang pertama itu kayak nampak kanan terus kiri. Angkat kanan, angkat kiri, terus nah, jadi tangannya ke tampar kanan dulu, terus ke kiri, habis itu ayo kanan, ayo kiri, ulang. Terus begitu sebaliknya tampar kiri, tampar kanan, angkat kiri, angkat kanan, ulang. Habis itu dorong kanan, dorong kiri, tepuk, dorong kiri, dorong kanan, tepuk, semangat kanan, semangat kiri, angkat kedua, baru turun goyangkan. Itu ya. Dipraktekkan dulu aja. Berapa kali? Ini kayak dipraktekkan. Oke, bisa dimulai ya. Oke, 1, 2, 3. Tampar kanan, kiri, ayo, ulang, tampar kiri, tampar kanan, ayo, dorong kanan, dorong kiri, dorong kanan, tangan, angkat, goyangkan. Nah, itu sedikit explication biar Bapak Ibu tidak bosan atau lebih bersemangat dalam diseminasi pada hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Nah, saya dapat pertanyaan tematik, yaitu yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama itu adalah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju, Bapak Ibu? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, bukan sih? Bisa ya, bisa tidak. Kemudian yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Apa Pak? Untuk membentuk karakter siswa. Setuju, karena untuk membentuk karakter siswa itu bukan berarti kita membentuk lebih ada kesepakatan antaranya kata guru dengan murid. Jadi konsekuensinya apa? Anak udah tahu. Jadi lebih ada kesepakatan, lebih tahu konsekuensinya seperti apa. Oke, baik, terima kasih Pak Aji. Jadi Pak Aji setuju tentang adanya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, ya. Yang ketiga adalah memberi penghargaan
perbedaan dapat meningkatkan motivasi belajar kepada anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, untuk itu saya mau tanya dulu dengan Bapak Ibu semua dalam atau menurut pandangan atau sudut pandang dari Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih? Atau budaya positif itu apa? Ada yang tahu? Mungkin Pak Sidik. Menurut pandangan Pak Sidik, budaya positif itu bagaimana? Kalau menurut saya untuk budaya positif itu adalah budaya yang mungkin yang awalnya seperti penanganan anak yang kurang tepat, dengan adanya budaya positif ini menjadi tepat. Itu. Kalau menurut Pak Budi, Budaya positif. Iya. ya, Budaya positif itu akan berkembang dengan baik apabila penyampaian dan penanganan pada anak itu bisa sinkron antara pihak sekolah dan pihak keluarga. Jadi ada keterkaitan di dalamnya. oke, terima kasih Bapak Budi yang telah memberikan pendapatnya tentang budaya positif. Oke, selanjutnya next, Pak. Nah, untuk topik yang akan kita bahas itu adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian ada restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next Pak. Sebelum ke budaya positif, kita kembali lagi ke perubahan paradigma. Nah, seperti yang ada di gambar tersebut, seperti kepalan tangan, kegiatan kepalan tangan tersebut ada sebuah paragraf, yaitu ada A dan B. Jadi ada misalnya Bu Pur dengan Pak Budi, itu adalah teman. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian di salah satu tangan Anda itu ada genggaman benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Ya, teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, kemudian menghardik, merayu, menyuap, kemudian apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kemudian apa yang terjadi? Nah, jika kita mengepal terlalu erat, maka kepalan tangan tersebut akan seperti apa? Pak Sidik mungkin? Bagaimana kalau jika kita itu mengepal tangan terlalu erat? Nah, bagaimana dengan hasil dari kepalan tangan tersebut? Apakah akan sama atau akan pecah atau putus gitu? Apabila ada benda itu, ya, apabila ada benda di dalamnya, tentu saja tidak terlalu keras, maka akan rusak. Nah, sama halnya dengan murid. Jika kita terlalu mengatur atau menuntut siswa, itu siswa tersebut akan menjadi tidak nurut atau tidak beraturan. Jadi sebagaimana kita menjalankannya itu dengan cara
tidak terlalu memegang erat pada siswa tersebut. Next, Pak. Kemudian yang kedua ada sebuah ilustrasi guru mengontrol murid, kemudian bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua peringatan positif, efektif dan bermanfaat, dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, sama dengan kita kan termasuk orang dewasa, maka kalau di dalam kelas itu kita masih seringkali memaksa murid atau peserta didik itu untuk diam dan mengerjakan tugas apa yang kita perintahkan. Next selanjutnya. Nah, perubahan paradigma stimulus, respon teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kemudian stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Dan stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat saya wujudkan gagal, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian adanya model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Nah, biasanya di dalam diri kita itu kan seperti itu. Kita memiliki keinginan namun harus terpenuhi. Nah, untuk mengatasinya, ya itu yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya saya mengontrol Bu Ulis, saya nggak bisa setiap hari mengontrol keadaan Bu Ulis itu bagaimana. Yang hanya bisa mengontrol diri kita itu atau emosi kita itu adalah diri sendiri. Next, Pak. Nah, untuk sebelumnya apa makna disiplin? Nah, sudahkah Bapak Ibu itu melakukan disiplin? Pak Basri mungkin sudah ya. Bu Dewi sudah ya. Nah, jadi arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplinai, yang artinya belajar. Jadi kita itu kalau disiplin itu adalah mencoba untuk belajar. Nah, maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Koretes dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian namun dalam budaya kita itu makna dari kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Yes, Pak. Kemudian ke nilai-nilai kebijakan universal. Nah, dalam nilai-nilai kebijakan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian sifatnya lintas bahasa, kemudian suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi
yang di dalam atau intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dane Gosen tahun 1998. Nah, dalam nilai kebijakan ini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Next. Nah, sebelumnya dalam contoh dalam budaya positif itu adalah seperti kita setiap harinya itu kita di depan pagar atau di depan sekolah menyambut anak-anak datang untuk masuk sekolah, kemudian mengikuti ibadah, kemudian bertegur, sapa, salam. Kita sudah menerapkan budaya 5S sama dan 5R. Nah, budaya itu apa sih? Budaya 5S sama 5R yang kita terapkan di sekolah SIM di SMK 1 Musik ini. Tulis mungkin 5S. Salam, sapa, terus sopan, santun. Ya, jadi 5S adalah senyum, sapa, sopan, santun, salam. Nah, kemudian kalau budaya 5R, Pak Darmawan mungkin. Ringkas rapi resik larat laji. Itu Itulah Pak Darmawan melihat contekan di papan sebelah sana ini. Jadi Pak Darmawan sebetulnya sudah menerapkan budaya itu, budaya 5R itu atau belum sih? Oh sudah. Tapi sering lupa nggak Pak? Ya, kita kan manusia juga belum tentu sempurna ya. Jadi kadang ada lupa, kadang enggak. Oke, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari itu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya, juga termasuk motivasi eksternal. Nah, untuk itu, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu termasuk dalam motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi kalimat-kalimat itu biasanya kita memberikan motivasi kepada siswa, yaitu bisa dengan motivasi internal dan eksternal. Contohnya seperti kalau motivasi internal, jadi kan di dalam diri. Jadi budayakan bahwa siswa itu sering mengucapkan hal yang positif mungkin, dan yang eksternalnya kan bisa di lapangan juga. Next, Pak. Nah, menurut dari pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka dalam cetakan kelima tahun 2013 halaman 469 bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap
buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini apakah Bapak Ibu sudah memerdekakan siswa? Sudah kan Bapak Ibu? Bu Ririn mungkin? Oke, terima kasih. Sedikit saya memberikan pendapat tentang ini ya. Ini namanya pendapatnya Ki Hajar Dewantara, merdeka. Kalau merdeka dalam arti yang sekarang itu, kalau menurut saya belum merdeka. Iya, karena di sekolah dimanapun, bukan hanya sekolah kita, itu belum semua yang namanya menerapkan memerdekakan siswa. Masih proses merdeka, begitu. Nah, terima kasih untuk pendapat dari Bu Ririn. Nah, saya sendiri pun juga sama Bu, juga belum menerapkan memerdekakan murid sini. Dan juga kita kan juga baru belajar mengenai kurikulum merdeka. Next Pak. Nah, sebelumnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ada juga pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan juga sebagai menghukum, kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas, dan juga penghargaan tidak efektif dan tidak mengurangi motivasi. Oke, sebelumnya next Pak. Contoh ya. Contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Untuk pembuka, kemarin saya memperhatikan, sedangkan nilai kebijakannya itu adalah rasa empatimu besar sekali. Nah, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat pembuka dan juga diubah menjadi ke nilai kebijakan. Kemudian dalam nilai kebijakan itu berkembang menjadi situasi. Nah, contohnya dalam kata atau kalimat saya menghargai. Nilai kebijakannya adalah kepedulianmu. Jadi kepedulianmu itu akan berkembang menjadi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian kalimat pembuka yang selanjutnya adalah kata terima kasih. Nah, sebelumnya itu kan kita seringkali kepada siapapun atau kita memberikan contoh kepada murid atau pada saat kita mengajar itu kan seringkali kita meminta tolong atau mengucapkan terima kasih kepada murid. Nah, contohnya pada saat saya mengajar, saya seringkali meminta bantuan murid, misalnya untuk menghapus papan. Nah, saya dengan memberikan kalimat atau apresiasi kepada murid tersebut dengan mengucapkan Mas tolong atau makasih Mas bisa diambilkan pulpen misalnya, seperti itu. Itu adalah nilai kebijakan yang berupa pada atau di kalimat terima kasih. Nah, nilai kebijakannya pada contoh tersebut adalah rasa tanggung jawab. Kemudian berkembang menjadi pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada contoh untuk tindakan guru. Nah, Bapak Ibu, apakah sering kali menghukum atau menghukum murid? Sering ya. Nah, sebetulnya hukuman itu menurut pandangan Bapak Ibu apa sih? Hukuman. Sesuatu yang
membuat jera biar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sesuatu yang menjaga untuk tidak mengulangi hal yang sama. Nah, ini biasanya Pak Guru BP yang biasanya itu memberikan hukuman. Nah, sebetulnya Pak Guru BP atau Pak Aji, hukuman itu apa sih, Pak? Hukuman sesuatu yang sudah menjadi peraturan sekolah, sudah menjadi kesepakatan antara guru dan murid supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi implementasinya Bapak Ibu guru kemungkinan kurang lebihnya banyak yang belum masih melakukan hukuman. Nah, hukuman menurut Pak Aji seperti itu ya. Nah, saya juga sering menghukum anak-anak. Nah, jadi biar anak-anak itu memiliki efek jerah. Namun di sini adanya hukuman itu saya juga berpaham bahwa hukuman untuk murid itu tidak diperkenankan. Namun kalau ada hukuman tersebut, maka siswa akan menjadi lebih brutal lagi atau lebih kasar. Nah, jadi hukuman dengan kesepakatan itu berbeda. Nah, ini contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman. Karena apa? Karena adanya hukuman nanti akan membuat siswa itu lebih berpikiran tentang ke arah yang negatif, kemudian siswa tersebut akan terus-menerus untuk mengulanginya lagi. Nah, makanya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi adalah memberikan efek jerah, sedangkan konsekuensi adalah keterikatan atau konsekuensi. Kita itu harus konsekuensi, berarti konsekuensi adalah tanggung jawab. Nah, hukuman, contoh hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang waktu yang lama, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, kemudian adanya paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian mendorong anak agar mudah dan menyesuaikan diri. Next, Pak. Nah, sebelumnya untuk itu di benak Bapak Ibu, kalau hukuman tadi adalah aturan memberikan sebuah efek jerah, kalau konsekuensi adalah tanggung jawab. Nah, hukuman itu diberikan secara langsung, sedangkan konsekuensi itu ada hukumannya. Jadi contohnya dalam mencatat 100 kali tadi, jadi tidak efektif dalam penghargaan itu atau penghargaan yang akan merusak. Jadi dibutuhkan untuk keyakinan kelas. Biasanya apa yang di ibu atau saya menggunakan di dalam kelas itu adalah keyakinan kelas, namun bukan keyakinan kelas atau peraturan atau kesepakatan. Yang sebenarnya kita itu membuat kesepakatan kelas, lalu dari peraturan akan
berubah menjadi keyakinan, lalu akan berkembang lagi ke arah yang positif. Kemudian lingkungan yang positif akan berkembang dengan hasil yang nanti akan menciptakan budaya positif di sekolah. Oke, selanjutnya itu adalah pembelajaran 2.3 ya, Bapak Ibu, kayak tentang keyakinan kelas. Nah, sebelumnya saya ingin keyakinan dan juga hukuman itu adalah berbeda. Kalau hukuman itu kan secara langsung, dan kalau kesepakatan itu kan sudah membuat keyakinan bersama. Jadi hukuman dan juga keyakinan kelas itu berbeda. Jadi efektifnya penghargaan ketika itu atau penghargaan rusak itu adanya keyakinan yang tidak sesuai. Maka lanjut Bu. Nah ini ada sepenggal pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, bisa mengendarai kendaraan roda 2. Nah, ini bentuk adanya keyakinan. Nah, kenapa kok tidak peraturan? Kalau kita memakai helm, itu kan harus ketika kita berkendara, itu kan harus memakai helm dan sudah ada peraturan lalu lintas sendiri. Kenapa kok tidak dibuat sebuah keyakinan? Nah, itu karena keyakinan itu kan biasanya apa yang Ibu gunakan atau peraturan atau kesepakatan itu kan sebenarnya kita membuat kesepakatan kelas, lalu dari peraturan itu akan menciptakan budaya kelas, lalu dari peraturan akan berubah ke arah yang lebih positif lagi. Kemudian lingkungan yang positif itu akan berkembang. Nah, berkembangnya kemana? Ke seluruh warga sekolah yang hasilnya nanti menciptakan budaya positif sekolah. Nah, contohnya budaya positif di sekolah itu adalah dengan senyum, salam, sapa, atau budaya 5S, kemudian melakukan kegiatan ibadah sholat bersama, dan juga saling menghormati satu sama lain. Utamanya keyakinan kelas, kemarin juga saya sudah membuat kesepakatan antara saya dan juga kelas yang saya ampu. Berikut adalah kesepakatan kelas yang saya sepakati bersama. Nah, untuk apa sih kesepakatan itu dibuat? Nah, kesepakatan itu dibuat ya tadi dengan adanya menciptakan budaya yang positif. Next, selanjutnya Bu. Nah, ini adalah budaya lingkungan positif atau keyakinan kelas. Nah, dalam budaya positif, keyakinan, peraturan kelas atau lingkungan positif itu yang paling utama di dalam sekolah adalah budaya positif. Jadi kita bisa membedakan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Seperti itu. Oke, next Bu. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar.
kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kemudian kalimat positifnya adalah kita datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah, kemudian aktif dalam pembelajaran. Dan juga kita wajib saat mulai pembelajaran itu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Dan juga setelah pulang kita juga wajib menyanyikan lagu wajib Padamu Negeri. Oke, next. Di segitiga restitusi. Kesepakatan itu, apakah bedanya kesepakatan dan juga pelanggaran? Kesepakatan itu yang disepakati, kalau peraturan yang harus ditaati. Nah, nanti kita akan membuat kesepakatan bersama. Nanti Bu Guru akan memberikan sekalian post-it, terus sekalian menuliskan apa yang harus kita sepakati ketika pembelajaran berlangsung. Yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini saya memiliki sebuah post-it. Nantinya kalian akan menuliskan kesepakatan apa yang kalian sepakati dengan atau bersama. Nanti silakan ditulis hal apa yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan selama pembelajaran bahasa Indonesia. Oke ya? Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan abang kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan
posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebagai penghukum biasanya biasanya terletak di bapak ibu guru yang keren, galak, jutek, judes. Nah, itu biasanya memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya pembuat orang merasa bersalah itu cirinya seperti kayak orangnya pendiam, kemudian sok-sok acuh, kemudian manipulatif. Nah, ini pembuat orang merasa bersalah ini dalam hal ini dia sangat berbahaya sekali. Nah, yang ketiga adalah posisi teman. Posisi teman itu biasanya seperti kayak sahabat, kemudian teman curhat. Nah, ini biasanya juga saya lakukan karena saya itu biar murid itu kelihatan dekat dengan saya. Nah, tapi dalam posisi teman ini ternyata tidak membuat murid tersebut itu merasa dirinya bebas, tapi dia ketergantungan dengan saya atau si posisi dalam teman ini. Kemudian sebagai posisi pemantau, setiap hari dia kegiatannya memberikan atau mengawasi si siswa tersebut. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, manajer ini dalam 5 posisi kontrol ini sangat difokuskan pada posisi manajer. Jadi bukan sebagai penghukum ataupun sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi di idealnya dalam 5 posisi kontrol yang sudah diterapkan atau dilakukan itu sebaiknya guru itu di posisi manajer. Begitu. Oke, selanjutnya next. Nah, untuk di segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian adanya validasi kebutuhan, dan juga meyakinkan keyakinan. Untuk itu next Bu, contohnya dalam menstabilkan identitas. Untuk membuat anak menstabilkan identitas itu adalah membuat si anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ketika itu anak sedang berbuat salah yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, atau kita kan juga tidak luput dari kesalahan. Dan juga Bapak Ibu kan juga tidak luput dari kesalahan juga. Pastinya Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan juga. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu adalah membantu siswa mengenali basic atau needs, kemudian kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada validasi kebutuhan ini, misalnya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, seperti di contoh kesepakatan kelas tadi, ketika ada peraturan ketika kita berkendara itu harus wajib memakai helm. Nah, sama dengan validasi kebutuhan. Ketika kita berkendara itu kita wajib menggunakan helm, dan juga kita wajib memiliki SIM. Nah, untuk apa sih SIM itu? Nah, untuk syarat wajib dalam berkendara. Jadi helm dan SIM itu wajib kita lakukan untuk di jalan. Makanya dalam validasi kebutuhan ini sangatlah
penting. Begitu Bapak Ibu. Next. Nah, menanyakan keyakinan. Melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah, dan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, dalam hal ini misalnya ada murid yang datang terlambat. Nah, nilai universalnya adalah tentang ketertiban. Ketika ada murid yang berbicara kotor, nah nilai universalnya adalah saling menghargai. Next, Bu. Nah, sebelumnya saya memiliki sebuah video dalam segitiga restitusi yang kemarin itu saya buat dengan siswa, karena siswa tersebut juga ada masalah atau kendala tentang siswa tersebut. Mereka itu atau salah satu siswa itu datang terlambat. Ini adalah contohnya. Nah, itu Bapak Ibu contoh dari kasus 1 tentang siswa yang datang terlambat. Ini adalah siswa kelas 11. Dia datang terlambat. Silakan dilihat dulu. Itu karena kamu tahu kesalahan apa yang kamu buat, kamu tahu Nah, jadi Mbak Andin, selama ini atau sejauh ini beberapa waktu yang lalu saya itu mendapat informasi dari guru kita dan juga guru yang lain mengenai kamu sebagai terlambat masuk sekolah dengan aku kok kamu itu lama sekali masuk kelas atau masuk pelajaran terakhir dan mereka cerai. Nah, itu tadi adalah sepenggal kasus yang kemarin saya buat dengan kelas 11 akuntansi. Si Andin itu sering sekali datang terlambat ketika mau masuk pelajaran dan juga ketika masuk sekolah. Nah, itu saya tanyai, kenapa sih Mbak, kamu kok sering sekali masuk kelas? Karena yang pertama dia mengatakan bahwa dia membantu orang tua dulu. Kemudian yang kedua, si Andin juga sering bosan dan ngantuk ketika berada di lingkungan kelas. Lalu juga saya menanyakan solusi apa yang Mbak Andin akan lakukan jika masih seperti itu. Nah, dia juga mengatakan bahwa solusinya dia harus datang bangun pagi dan juga bisa memilih atau memberikan pola waktu atau memanage waktu dengan baik. Nah, untuk mengatasi dia mengantuk di kelas dengan cara mungkin membangkitkan semangat dia atau memberikan dia sebuah motivasi untuk dia itu giat melakukan atau mengikuti pelajaran dengan tepat dan tidak mengantuk. Nah, dalam tahapan segitiga restitusi ini ada tiga tahapan yang ada dalam kasus tersebut. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian kayak validasi kebutuhan dan juga menanyakan keyakinan. Nah, saya juga sudah membuat atau menerapkan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Nah, dalam segitiga restitusi ini
si anak dan juga saya mungkin akan menjadikan lebih baik dan lebih bisa menyikapi siswa itu dengan sabar dan juga baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu. Saya akhiri untuk presentasi saya tentang budaya positif dan juga segitiga restitusi ini. Selamat siang, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bu Elva yang telah memberikan materi pada hari ini yang berkaitan dengan desiminasi, di mana materinya sangat luar biasa sekali, sangat memberikan asuhan saya untuk kedepannya. Terima kasih, mantap sekali. Thank you, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya SMK Negeri 1 Musok. Ayo memilih Dimensi budaya positif di sekolah yang dilakukan Bu Elva Merdeka belajar wujud dan Sumawati, nyata. calon guru penggerak angkatan 9. Mimpimu Sudah juta Bu Elva memahami materi emas Indonesia. tersebut dengan baik. Belajar Pancasila di dalam dada. Masih memahaminya dengan baik. Terima kasih Bu Elva, semangat, sukses selalu, tambah wawasan baru dalam kegiatan tadi, intinya mendapatkan ilmu baru. Terima kasih Bu Elva, sukses selalu, semangat. Hari ini saya mempelajari tentang poster sebagai teks persuasif. Kami juga membuat poster untuk memperingati bulan bahasa. Dengan begitu, kami jadi mengetahui apa saja kegunaan poster. Salah satunya yaitu untuk mengajar dan memberikan informasi kepada masyarakat. Bu Elva mengajar bahasa Indonesia dengan sangat jelas, rinci, dan mudah dipahami, dengan menggunakan metode yang menyenangkan dan tidak membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Dewi Kusumastuti, CGP Angkatan 9, Kabupaten Boyolali, SMK Negeri 1 Musuk. Salam dan berbahagia Bapak Ibu. Setelah saya mengikuti desiminasi kemarin, saya telah melakukan kegiatan desiminasi budaya positif dan juga segitiga restitusi. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah mengikutinya dengan baik, dengan positif, dan juga menambah pengalaman dan mendapatkan ilmu yang baru. Dari kegiatan desiminasi kemarin saya dapat beberapa hal yang baik tentang murid yang sekarang ini tidak boleh memberikan hadiah atau penghargaan atau hadiah. Nah, untuk itu untuk mendidik anak, jika adanya penghargaan itu sifatnya tidak mendidik ataupun hanya menambah mereka untuk seperti dia bergantung dan juga memberikan motivasi yang buruk. Dan juga tentang nilai motivasi eksternal. Nah, untuk itu mendidik anak ketika melakukan pelanggaran, kita juga harus bisa bersikap sesuai dengan penerapan budaya positif seperti budaya 5S. Kita mengajak sholat, kemudian mengajak untuk senyum sapa salam, kemudian mengajak mereka untuk bernyanyi lagu wajib, kemudian mengucapkan Pancasila, dan dalam kegiatan pramuka untuk menciptakan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam contoh yang lain, ketika murid itu merasa bersalah atau dia
ada masalah dan dia melakukan suatu kesalahan, menambah semakin bertambah anak itu jadi lebih tahu adanya segitiga restitusi tersebut, bagaimana tentang kesalahan, dan juga bisa memperbaiki dirinya, atau mereka bisa menemukan solusi yang positif. Untuk itu adanya segitiga restitusi dan budaya positif di SMK Negeri Musuk itu akan bermanfaat bagi guru dan juga murid dan seluruh warga lingkungan SMK Negeri 1 Musuk. Untuk itu semoga sekolah saya menjadi lebih positif dan lebih berkarakter lagi. Terima kasih atas waktunya dan ulasan tentang diseminasi yang saya lakukan pada minggu lalu. Terima kasih. Untuk itu salam guru penggerak, jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.